Saya ini orang yang dulunya sangat pecinta kelas berat kepada habaib. Sangat. Keluarga kami di Brebes juga sangat cinta. Kalau datang apa mintanya apa semua. Waktu itu kan belum menyangka begini nih. Menyangka masih husnudzon ini min dzurriyyatin Nabi. Sampai di makamnya subhanallah. Itu perasaan itu beliau keluar dan ilmu hadis dalam hatinya semua ditumpah semua. Kulluhu ke saya. Sudah itu dia menjauh dari saya terus datang ke saya. Nah datang, loh kok ente bukan syarif? Saya bilang, ente kok bukan syarif? Mengapa ente bukan syarif? Setelahnya itu datang, antalas tapi ente bukan syarif, bukan ente. Ente itu bukan dzurriyyat, ente bukan sayyid, ente itu badui. Jadi wa'id tadi yang begitu dahsyat tiga hadis muttafaq ini akan menghantam kepada para muhibbinnya. Apa tidak kasihan? Kasihan itu masalahnya. Jadi kasihan. Para pemirsa semuanya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. As'adanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Dengan pertolongan Allah, saya baca di dalam banyak, di antaranya di dalam Asy-Syajaratul Mubarakah. Saya baca di dalam kitab Al-Fakhru. Saya baca di dalam kitab Al-Asili Imam Safiyuddin bin Muhammad Tajuddin Al-Albani bin Tattaqi. Saya baca di dalam Tahdzibul Ansab. Saya baca di dalam kitab Al-Majdi li Syarif As-Sayyid Majduddin. Saya baca di dalam kitab Umdatul Talib. Saya baca di dalam kitab Muntakhilatul Talibiyah. Dan saya baca di dalam kitab Athabatul Musan. Saya baca di kitab An-Nafhatul Ambariyah. Saya baca juga di dalam kitab Al-Kafil Muntakhafil Munasab. Ini semua mengatakan sama bahwa Ahmad bin Isa itu tidak ada keterangan punya anak Ubaidillah, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan itu tidak ada pun yang mengatakan Ahmad bin Isa itu al-muhajir ilal Yaman pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Lah sedangkan di dalam An-Nafhatul Ambariyah sendiri, di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah sendiri, itu ada keterangan itu Ahmad bin Isa katanya ila hadramaut, tapi Ahmad bin Isanya bukan Ahmad bin Isanya Ba'alawi, itu bukan. Ahmad bin Isa itu Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi bukan Ahmad bin Isa yang diaku Ba'alawi Diamut, bukan. Ini dari Bani Jadid ini, bukan dari Bani Alawi. Jadi sudah jelas sekali bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya putra yang namanya Ubaidillah Diamut, itu sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Sehingga Mufti Yaman sendiri mengatakan bahwa Bani Ahdal itu bukan dzurriyyatun Nabi. Bani Alawi juga bukan dzurriyyatnya. Mufti Yaman sendiri. Jadi kita sudah mempunyai gagasan yang tepat. Memang Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, tidak. Ya wafat di Irak sana, lahir di Irak. Dan anaknya Muhammad Ali Husain saja, satu keterangan, malah dua, satu. Tidak ada punya yang namanya Ubaidillah, sama sekali itu tidak ada. Berarti itu Ubaidillah di Yaman itu makam apa kira-kira itu? Hampir sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Iya. Makam apa di situ? Kemungkinan sosok orang lain yang diberi nama dengan nama tertentu. Iya. Bahkan kalau Yai nanti saya kasih manuskrip Fathur Rahimir Rahman yang mengatakan dan mencatat catatan tentang makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya di Khusaisah itu justru malah sangat spektakuler ya. Sampai tahun 889 Hijriah alias antara 540 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya, 540 tahun itu belum ditemukan dan belum diketahui makamnya ada di mana. Monggo dilanjut.
Jadi apabila ternyata sudah jelas Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, ya asha fil Basrah wa tufiya fil Basrah, dan anaknya tidak ada Ubaidillah, maka Ubaidillah yang di Yaman itu sendiri itu juga sudah semakin gelap. Maka anak cucunya ini jadi bagaimana? Jadi gelap semua. Salah kawitannya. Salah kawitannya. Jadi kesana-sananya itu salah semua. Dan akibatnya ini menurut saya ya ada 3 hadis yang muttafaq. Rawahul Bukhari Muslim ittafaqo itu. Ya. Saya tulis di dalam satu kitab. Jadi Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi illa kafara. Fihi nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ittafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan juga di dalam hadis lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kafara. Al-muttafaq alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian hadis yang kita an Sa'd bin Abi Waqqas Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Sa'd sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu fal jannatu wal haram. Ini juga ittafaqa alaihi al-Bukhari Muslim. Jadi orang idda'a li ghairi abihi itu adalah 3 hadis yang muttafaq, begitu wa'idun syadid, ancaman yang sangat besar. Jadi ancaman. Lah, ini ancaman ini akan yatafarra ila muhibbihi, bercabang kepada pengikut-pengikutnya. Karena orang yang cinta Ba'alawi begitu, bagaimana? Wal mar'u ma'aman ahabba. Jadi wa'id tadi yang begitu dahsyat 3 hadis muttafaq, ini akan menghantam kepada para muhibbinnya. Apa tidak kasihan? Kasihan itu masalahnya. Jadi sangat kasihan. Jadi 3 hadis tadi yang muttafaq bainal Bukhari Muslim sangat-sangat fi ghayati sihah. Itu begitu wa'idun azim yatahajjam ala Ba'alawi begitu, dan hadzal wa'id syadid juga mengena kepada para muhibbinnya. Wal mar'u ma'aman ahabba anta ma'aman ahbabta. Jadi kasihan kita orang Nusantara terhantam oleh 3 hadis yang besar ini. Jadi mesti faham. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada seorang Gus yang menulis bahwa wali 9 adalah nasabnya Ba'alawi, sahih muttasil, mengambil dari kitab Ar-Radul Jali. Menurut saya ini warna di balik kebodohan itu mengisbat nasab Ba'alawi dari kitabnya Ba'alawi. Itu warna di balik kebodohan. Mesti dari kitabnya para syurafa yang bukan Ba'alawi, yang netral berbicara, dan semua berbicara Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, dan semua berbicara adalah tidak punya putra Ubaidillah. Udah. Jadi percuma saja dibela-bela karena salah gitu. Dan saya juga baca Pak Kiai di dalam akhir Buhyatul Mustarsyidin kan. Nggih, pasal tentang Afdhalul Ahlil Bait, Afdhalul Ahlil Bait. Afdhalun nasi Ahlul Bait. Wa afdhalul Ahlil Bait Banu Alawi. Litamassukihim bil kitab wa sunnah. Saya juga tidak sependapat. Karena nasabnya masih mutaham, masih mukhtalaf alaih, bahkan tidak bagaimana wa khairu Ahlul Bait Banu Alawi. Jadi ini pendapat ini adalah melintasi, menyalip daripada keturunan Muhammad Nafsus Zakiyah bin Abdullah Al-Mahdi, Al-Kamil bin Hasan al-Zahid. Ini Muhammad itu punya Ahlul Bait, punya zuriat itu sangat jago sekali ini. Termasuk Syekh Ahmad Tijani, termasuk Abu Hasan Nadawi yang di India, Ahmad bin Syahid. Ini disalip oleh Ba'alawi begitu saja kan. Ahlul Bait Banu Alawi enggak bisa, enggak cukup. Dan Ahlul Bait itu ada Adarisa yang di Maghrib, Imam Sadili, Abdul Tabbakh, itu Masya Allah. Terus di antara Musa Al-Juni di situ, Syabdul Jilani, ya, dari Ibrahim Al-Khamar Toba di situ, di Zaid bin Hasan As-Sabti, ya, kemudian banyak situ Ahlul Bait yang begitu besar itu kemudian disalib oleh Ba'alawi itu Masya Allah, itu sangat tidak mungkin itu. Termasuk Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini itu sangat besar sekali. Ya, semuanya
tidak ada yang komentar wa khairu bani ahlil bait bani, nggak ada, nggak berani. Lah ini kok yang nasabnya muttaham, mukhtab, bahkan munqati, beraninya wa khairu ahlil bait ba'd Abu Alawi. Nggak cukup itu, nggak musallam, nggak ditaslimi itu. Jadi dari sini juga akhirnya mengembang, harus ditabahus, harus diteliti tentang kata-katanya Faqih Muqaddam. Katanya ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Ini juga ini sangat mestinya yang ngomong begini ini Said Ahmad Al-Badawi, Said Ahmad At-Tijani, Syamsul Al-Jailani, mestinya ngomong begitu. Tapi mereka juga nggak ngomong begitu, nggak berani. Jadi karena ada di nasabnya yang mukhtalaf bahkan munqati, jadi akhirnya mengembang semakin salah. Maka kita dari orang Nusantara, orang Indonesia ini, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak faham bahwa jangan ke situ-situ, jangan di situ. Maka apa yang ditulis oleh Ki Imad itu adalah benar, yang dibicarakan Ki Nur Yahya juga itu benar itu. Maka harus didukung agar kita itu menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Penjelasan yang luar biasa. Jadi Pak Yai Umar Sonhaji ini bukan atas permintaan saya untuk mendukung tesisnya Kiai Jumaduddin Usman. Panggilan Allah, hati nurani, panggilan jiwa, panggilan Tuhan, dalam rangka melihat nasib bangsa gitu. Kalau diteruskan seperti ini, bagaimana gitu nasib bangsa dan agama kita gitu. Nanti akan sama seperti kasus negara-negara lainnya, Venezuela, Iran, Yaman, dan sekitarnya. Jadi karena kita terdorong dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang siapa yang tidak mementingkan perkaranya orang Islam, sedang kemelut nasab Allah, ini tidak termasuk orang Islam. Jadi karena ini kita datang karena Allah, karena memenuhi daripada panggilan baginda Nabi SAW dan berbicara jujur, bukan dengki, bukan hasad atau hiktu, bukan. Ini karena meluruskan. Ya, yang mulia Kiai Imaduddin, yang mulia Kiai Haji Nur Yahya ini, saya katakan kata Alfiyah itu wa huwa bisabqin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Nah, ini sebenarnya Romo Yai Marzuki Mustamar itu tadi menghubungi saya, ketir-ketir jenengan mau bantah menjatuhkan saya. Karena jenengan pasti orang yang benar-benar mumpuni ya, menguasai materi ya. Wah, ini paling mau merungkatkan tesisnya Kiai Imaduddin Usman, mau merungkatkan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Yahya itu. Langsung beliau tuh khawatir, menghubungi saya sendiri. Aman ya, insya Allah aman. Beliau tuh orang alim, saya bilang begitu. Kalau orang ecek-ecek mungkin ya gitu, mau membungkam atau merungkatkan saya, tapi beliau itu orang alim, mesti ngerti sendiri, nggak perlu kita mintai gitu. Bahkan beliau berpesan kepada saya tentang banyak hal, tapi tidak saya bacakan karena jenengan nggak jadi melawan saya. Oke, mohon maaf nih, Romo Yai Marzuki Mustamar nonton malam hari ini. Terus untuk Romo Yai Umar Sonhaji, bahwa beliau ini seorang mujtahid, kelasnya itu kelas bukan muqallid, tapi mujtahid, itu sudah berhasil merangkum antara data ini, data itu, dari sana, dari sini, semuanya yang qadim, yang akhir semua dikumpulkan dan menyimpulkan akhirnya. Nah, kita berbicara by data, kebenaran bukan kebencian, keiri dengkian atau permusuhan ya, tidak. Mungkin Pak Yai tambahkan lagi. Adapun ada orang mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu sadah juga, syurafa. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sayyid itu, katanya dalam mensyarahi Sulam Taufik itu Pak Alawi dikatakan sayyid. Mbah Hashim juga katanya masih menyebut-nyebut sayyid. Bahkan sampai Ibnu Hajar Al-Haytami juga di dalam sanad
suluk itu katanya Sayyid. Itu terjadi begitu tuh qabla tabayyunil hal wa dhuhuri haqiqatil amri. Jadi qabla tabayyunil hal, belum jelas. Belum. Ini pun terjadi kepada baginda Nabi SAW. Contoh, waktu baginda Nabi berdakwah kepada Imran bin Husain, itu akhirnya bertanya sebagian mereka, loh Muhammad, dulu Abdullah, abah kamu itu nggak dakwah seperti ini. Abdul Muthalib pun nggak dakwah seperti ini. Nggak dakwah seperti ini nih dulu. Mengapa kamu dakwah seperti ini? Ditanya, aina abuka? Ya Muhammad, bapak kamu di mana? Rasulullah, abi finnar. Menjawab itu dalam hadis. Abi finnar. Qabla ayya alama annahu fil jannah. Belum tahu annahu fil jannah. Artinya qabla tabayyunil hal. Wa qabla dhuhuri haqiqatil amri. Ini Rasulullah pun terjadi. Nah, seperti di dalam hadisul ifki. Ibu kita Aisyah itu ikut peperangan sehingga kalungnya putus, jadi betulin kalung ketinggalan. Sahabat semua pulang ke Madinah sendirian. Sofwan bin Mu'attal ke belakang, loh siapa itu? Dinaikkan ke dalam onta, dibawa pulang. Jadi fitnah, maka orang-orang munafik mengatakan tarabil Ka'bah fajarabiha. Demi Tuhannya Ka'bah, Aisyah dengan Sofwan. Sehingga bagian Nabi secara kebingungan. Qabla tabayyunil hal. Sebelum surat An-Nur. An-Nur itu. Qabla. Rasulullah dan Aisyah, kaifatikum? Pergi Rasulullah. Enggak tidur, enggak nyapa, enggak. Assalamualaikum kaifatikum? Aisyah pergi. Itu sampai 50 hari. Ini terjadi nih kepada baginda Muhammad yang begitu mulia. Qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhri haqiqatil amri. Seperti Mbah Hashim dulu memuliakan Ba'alawi, Syekh Nawawi mengatakan Sayyid kepada Ba'alawi, hatta Ibnu Hajar al-Haythami dalam mengambil sanad daripada itu Ba'alawi. Itu qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhuri haqiqatil amri. Nah, setelahnya dhuhuratul amri, ya Rasulullah terus innalladzi ja'u usbatun minkum, artinya nazalat bara'atu Aisyah. Jelas, ya Rasulullah terus biasa lagi bergabung menjadi istrinya, digauli seperti. Artinya qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhuri, ini terjadi pada Rasulullah. Makanya terjadi kepada Syekh Nawawi Banten, Mbah Hashim waktu itu masih begitu muliakan pada para habaib, ulama-ulama Jawa, sampai Ibnu Hajar al-Haythami pun memuliakan. Ini qabla tabayyunil hal wa qabla dhuhuri haqiqatil amri. Lah falamma tabayyunal hal wal amru, bukan dzuriyah ya, wal hukmu akhar. Hukum beda. Kan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi la watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi memang makanya di dalam zaman Rasulullah ada mazhab, enggak ada mazhab dalam Rasulullah. Karena sudah cukup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat, terjadi fitan, maka terbentuk mazhab Hanafi, terbentuk mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, terus. Fitan di dalam tauhid, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mas. Ini terjadi. Nah, seperti ini dalam fitan Maliki dulu enggak terjadi. Qabla tabayyunil hal, falamma dhahara, al-haq Pahlawi itu laisa min dzurriyyatin Nabi. Bukan itu. Ini begini caranya perjalanan Allah kepada manusia. Itu subhanallah, keterangan yang sangat gamblang, jelas, pertelo dan welo-welo bahasanya, bahwa apa yang beliau Yai Umar Sunnati sampaikan hampir sama seperti yang sering saya sampaikan pula, ya ada kaul kodim, ada kaul jadid, ada nas, ada manso, itu hampir sama seperti itu. Jadi jangan sampai kita terus berdalil, loh ya sepuh semua percaya Ba'alawi, kok kamu tuh siapa akhir-akhir ini kok. Nah, kadang-kadang ya kan ada yai sepuh yang nggak mau open mindednya. Kalau Yai Umar Sunnati ini kan jelas ya, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi meneliti betul, akhirnya jelas menemukan hakikatul hal, tabayyunil amri tadi. Jadi kalau para kiai atau ulama-ulama Indonesia ini masih mempercayai Ba'alawi, tolong pelajari dulu lagi sejarah seperti yang Abah Umar Sunnati teliti. Jadi bukan berarti kita ini tidak percaya Alawiyin, keturunannya Kanjeng Nabi, tidak. Wali Songo itu tidak ada yang nyambung ke Ba'alawi. Kalau ada yang nyambung ke Ba'alawi itu berdasarkan Van de Broek ini, gitu loh. Dulu kitab-kitab langka masuk ke Indonesia itu dibatasi.
Kitab besar juga nggak gampang. Iya. Sampai Van den Broek sendiri itu nggak mengenal kitab yang namanya kitab Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Umdatut Thalib, Muntaqilatut Thalib, nggak kenal. Van den Broek itu nggak kenal. Lah Van den Broek ini sendiri juga ya menerjemah kitab-kitab yang berbahasa Arab ke bahasa Belanda atau ke bahasa Melayu juga. Jadi sudah jelas, oh ternyata dulu memang belum ada, belum ditemukan, belum beredar kitabnya. Ini. Jadi ada, ini kitab Al-Ifadhah ya. Oh, mohon maaf. Oh, subhanallah. Ini. Iya. Nah, ini yang itu kan Pak Alai mengaku syuhra wal istifadhah di situ. Di sini dibantah. Nggih. Nah, ini ada Al-Ifadhah fi adillati thubutin nasab wa nafihi bis syuhrah wal istifadhah. Wa fihi bayani hukmil istisyad bi wathaiqil bai' wasyira' fi itsbatil ansab. Karya dari Abi Hashim Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Syuhrah wal istifadhah itu tidak bisa satu-satunya syarat di dalam Kafi Al-Muntakhab. Di dalam kaidah-kaidah ilmu nasab lainnya. Tidak bisa dijadikan sebagai persyaratan karena ini berdasarkan brandingan kan juga bisa. Brandingan mutawatir pun itu loh. Kalau tidak subut sampai data referensi primer ya nggak bisa. Yaitu di situ syuhra al-ifadhah juga syaratnya kalau tidak ada mudafi, tidak ada mukhalif. Tidak ada yang nulayani, tidak ada yang menolak syaratnya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kadang-kadang juga klaim sepihak itu juga mengisbat ya katanya kadang-kadang seperti itu. Apalagi Ibnu Hajar Al-Haytami itu sering diklaim mengisbat, dia mengisbat Ba'alawiyah. Kemungkinan sama seperti yang Pak E sampaikan, belum jelasnya qabla tabayyunil hal wa qabla zuhuri haqiqatil amri itu waktu itu. Jadi min tariqi husnudzon saja. Nah, husnudzon kalau sudah haqiqatul amri terjadi, ya nggak boleh husnudzon, harus mengikuti hak yang telah datang. Ya ini innan nasaba mimma yasab itu bil istifadhah illa, ini ada illahnya, ada penguacalan. Illa yusbata ma ayyusbita ayyusbata ma yukhalifuhu. Ya, ada yang yukhalifuhu. Kalau tidak ada yang tidak ada yang mukhalif, itu baru syuhra istifadhah bisa digunakan. Kalau ada yang mudafi, ada yang mukhalif, ya tidak. Sebab kan orang-orang mengaku bahwa nasab Ali itu sudah syuhra wal istifadhah, sudah. Nah, ini di sini kalau tidak ada mukhalif, tidak ada mukhalifnya banyak sekali, mudafinya banyak sekali. Ya, nggak bisa syuhra itu jadi isbatun nasab, nggak bisa. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mencatat seperti itu. An-nama istafadha bainan nas annahu min bulan, misalkan Bani Alawi, sokhana sabuhu malam yusma tonun sahihun. Mencacat. Jadi jelas, oleh sebab itu para kiai, para santri, para mukibin semua, ayo sadarlah. Kalau memang belum bisa menerima ini, coba belajar ya untuk bisa menerima kebenaran dari siapa saja, bukan dari kami, bukan dari Yai Umar Son Haji, tidak, tapi dari kebenaran yang ada. Kita ini ditanyai akan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan bersama, bahwa semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan hanya sekedar taklid buta tanpa mau memeriksa sumbernya, asal usulnya bagaimana gitu. Mungkin Pak Yai tambahkan lagi. Dan lagi begini di antara, kalau ahlul bait ini kan ada innama yuridullahu liyudhiba murjisa ala yutahhirukum tathhira. Sedang ayat mutahhar minasyirki wal kufri wan nifaq. Ini salah satu ciri matinya ahlul bait. Sedang dari Ba'alawi sendiri ada yang jadi pendeta. Thomas Assegaf. Syiah banyak ya. Thomas Assegaf itu pendeta Nasrani. Masa Assegaf jadi lain? Dan sejarahnya Habib Umar bin Ismail bin Yahya yang di Pamuragan, itu kan dibunuh oleh para ulama. Dibunuh Pak. Panarukan atau itu Pamuragan Cirebon. Pamuragan, Cirebon gitu. Dibunuh. Masalahnya apa? Datanglah ulama-ulama ke Habib Umar bin Ismail bin Yahya, saudaranya. Bin Yahya gitu.
Habib Lutfi CS lah. Okay. Anda mengatakan apa katanya? Habib Umar menjawab, syahadat di Quran dan hadis itu tidak cukup, masih kurang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah itu tidak cukup. Tambah apa lagi? Wa asyhadu anna Ismail Habibullah. Wani-wani ini ngomong-ngomong. Itu pateni. Tahun berapa ya itu? Ya tahun 60-an. 60-an gitu. Itu dibunuh itu Pamuragan itu. Nah itu, lu kok berani-beraninya ngomong asyhadu an la ilaha illallah itu enggak cukup. Harus ditambah wana Habib Umar bin Ismail bin Yahya Habibullah baru cukup. Jiro'atun ala syariatil mutahhar. Wani-wanine itu. Naudzubillah. Kok wani-wani gue meniru leluhurnya ya itu. Dari kalangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga begitu, ada catatan dalam kitab-kitab yang kami temukan bahwa syahadat itu ya sempurna ya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Kutub itu ada Al-Kutub ya. Dan seperti hati ditiru. Oh ini leluhur saya juga begitu ya, saya boleh-boleh juga. Dan ya ini tahadzusan bi nikmatillah. Saya ini orang yang dulunya sangat pecinta kelas berat kepada habaib. Sangat. Keluarga kami di Brebes juga sangat cinta. Kalau datang apa mintanya apa semua. Suatu ketika saya ini kan cinta dengan ilmu hadis. Alhamdulillah berfaqih kan al-muhaddits kan, al-kutub Ibnul Kutub, al-muhaddits. Waktu itu Ki Imad dan Ki Indonesia belum membuka masalah ini. Saya datanglah ke pesantrennya Habibullah Fakih Malang. Ya, pas hari Jumat saya minum di situ. Nah, beliau sudah meninggal. Nah, santri-santrinya itu kan sholat Jumat di pondoknya, tapi sudah Jumat ada tuh. Jadi nggak ke masjid. Iya, sholat Jumat di pondoknya sendiri antar santri, berarti kan tidak ada mustotinin kan sama sekali. Tapi sudah itu wajib ada tuh. Nah, terus saya diantar ke makamnya, subhanallah. Waktu itu kan belum menyangka begini nih, menyangka masih husnudzon ini min dzurriyyatin Nabi. Sampai di makamnya, subhanallah, itu perasaan itu beliau keluar dan ilmu hadis dalam hatinya semua ditumpah semua, kulluhu ke saya. Sudah itu dia menjauh dari saya, terus datang ke saya. Nah datang, loh kok ente bukan syarif? Saya bilang, ente kok bukan syarif? Mengapa ente bukan syarif? Setelahnya itu datang, antalas tapi ente bukan syarif, bukan ente. Itu malam hari atau siang hari? Siang, kira-kira jam 10-an itu. Datang, loh kok ente bukan syarif ente? Yakoldo ya? Yakoldo. Bukan syarif. Dan juga Habib Bakri, Syed Bakri Syato Al-Hasani yang di Kaliwungu, cucunya yang mengarang anak. Juga kalau mengatakan atau Al-Munawwar, ente itu bukan dzurriyyat, ente bukan sayyid, ente itu badui. Oh gitu ya. Iya, sudah banyak alamat itu dulu memang laisu syurafa, laisu dzurriyyatin Nabi memang. Sudah lama petunjuk sudah banyak. Karena apa? Wong kalimat isim saja kok ada alamatnya kok. Kalimat huruf ada alamatnya, kalimat fi'il ada alamatnya. Apalagi syurafa yang masturin itu pasti ada alamat. Syawahid tadullu ala annahum syurafa. Ada. Kalau tidak ya syawahid tadullu annahum laisu bi syurafa. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Gitu. Jadi ya ada kode syawahid. Ya Allah Ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Tetap ada syawahid yang tadullu ala sidqin nasab atau tadullu ala kizbin nasab. Tetap ada. Subhanallah, Maha Suci Allah di situ. Jadi kalau dulu belum terbuka seperti sekarang ini kan ya belum saatnya. Ajalin musamma itu kan kadang ya cepat atau lambat akan terbuka kan begitu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang ya lambat menunggu waktunya. Dan alhamdulillah beliau mulai dari zaman Mukibin sampai zaman Ghairul Mukibin mengalaminya. Jadi kalau saya sejak awal itu nggak pernah Mukibin ya. Sejak awal. Karena apa? Ya itu tadi sudah memiliki naluri dari keluarga juga. Ya hampir sama seperti keluarga Gusmi lah ya. Ya Haji Hamim Jazuli Gusmi itu. Sampai sekarang ke Gus Tuba itu kan ya tahu ternyata itu bukan cucukannya Nabi. Tahu sebenarnya itu sejak lama, tapi beliau dia aja
Misalkan Gus Nuril Arifin Demak misalkan. Nah itu juga sudah tahu sebenarnya, cuma ya waktunya saja yang belum pas untuk membukanya, menyampaikannya. Gus Dur ya tahu, saya tahu semua, beliau itu yang ngerti sebenarnya. Tapi kitab-kitab pendukung atau data pendukungnya itu belum saatnya terbuka atau dibuka. Dia ada Kodim dan Jadid itu tadi, ada kaul-kaul itu. Subhanallah. Seperti yang jenengan sampaikan ya di Cirebon dibunuh itu ya ini. Jadi di antara mereka itu ya ada yang Syiah banyak, yang non Muslim juga ada, ya macam-macam. Terus semua ngaku dan diakui menjadi cucu Nabi kita. Waduh, berat agama kita ini, berat. Kalau benar itu nggak apa-apa. Misalkan anna afdolan nasi ahlul baiti, ora apa-apa ya, ini sing bener ahlul bait Nabi sing temenanan ya ini. Iya. Tetapi ahlul bait yang asli diakui wa afdalu ahlil baiti Banu Alawi. Jadi dari marga Al-Hasani semua itu kalah semua. Ya ini kan termasuk ya menurut saya keserakahan. Bahkan Wali Songo itu juga habis. Pertama ditempeli Wali Songo itu Mbak Alawi. Lalu habis tidak punya keturunan, ada jarul laki-laki, habis sampai sekarang ini. Yang masih eksis adalah kami. Ya bersama seperti ini. Jadi seperti benalu nempel ke pohon mati, benalunya tetap pindah lagi kemana lagi seperti itu. Nah ini harus dibuka ya selebar-lebarnya ya agar semua mata melihatnya. Dan juga begini Pak Kiai, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa innal muslimin fi Indonesia a'zamul muslimin bala'an wa musibatan. Bala'an wa musibatan. Orang Islam di Indonesia itu orang Islam yang paling besar musibah. Paling besar. Bayangin 350 tahun dijajah Belanda. Yang berani dibunuh. Kekayaan mas-mas dibawa ke sana. 350 tahun. Ya kan? Kemudian dijajah Jepang 3 tahun. Semua padi dibuang ke laut alarm biar mati kelaparan. Ini kan idhamul masaib tadullu ala idhamil ni'am. Besarnya musibah ini akan menunjukkan ada nikmat yang besar juga. Al-ajru biqadri ta'ab. Jadi ini kalau orang Indonesia ini dipelihara dengan baik, sungguh ada akan syai'un azim fid dunya. Subhanallah. Di antaranya ini yang begini disingkirin dulu. Semoga muncul Syamsul Izzah. Tolaat Syamsul. Saya mendengar banyak ulama yang memprediksi Indonesia ini kalau dikemas betul, waduh, bisa ajallul muslimin fid dunya. Paling agung-agungnya. Kenapa? Sudah tolat masoibun tawilah. Sudah perjalanan penuh dengan duri dan penderitaan, mereka lampaui dengan sabar. 80 tahun merdeka tapi masih belum bisa sepenuhnya menikmati sumber daya alamnya. Saatnya menjelang 20 tahun lagi ini, sebelum 100 tahun 2040 kan. Ya kita harus mulai dari sekarang ini bersihkan semua bekas-bekas peninggalan penjajah. Imperialisme, kolonialisme, baik spiritual, intelektual atau apa, ayo bebaskan, merdekakan semua, ayo istiqlal, merdeka, ayo merdeka semua sepenuhnya. Kenapa kita 60 tahun merdeka tapi serasa tidak merdeka? Ya gara-gara masih ada yang ganjel. Lah keganjelan, ganjel ini harus kita singkirkan. Duri ini harus kita singkirkan dari hadapan kita supaya Indonesia benar-benar menjadi negara yang super. Terjadi jalalatul Islam wa jamaluhu wa kamalil khosbi wal minnah wal rusdi. Amin. Ini akan terjadi nih. Insyaallah. Karena apa? Itu tadi al-ajru biqadri ta'ab. Ta'abnya sudah lewat sampai 400 tahun ini. Ini sebenarnya sebentar lagi tolaat Syamsul Izzah. Amin. Wal kamal. Amin. Subhanallah. Inilah. Jadi munculnya Kiai Maduddin yang mulia, Kiai Nur Ihya. Ini adalah satu fatih. Itu fatih. Maka di sini Pak Kiai Umar kan menulis di sini. Dengan nazaman. Iya. Ini bahar apa ya? Bahar Tawil semua. Bahar Tawil semua. Iya. Berarti ada majuzuknya enggak ada? Nah ini.
beliau seorang syair. Wa dzaka kama qala Imaduddin al-Muttaqi allamatuna ya'lu ala wahamil kidbi kada qala taqiyul karimul mubaraku asy-syekh Nur Ihya irsyadan ala al-ghabi kada afdal mufti fil yamani qad ishtahar wa ji'tu kama jaa hifdzun nasaban nabi. Oh, masyaallah. Jenengan ini seperti kawan saya Syekh Fuad Al-Mutamakini, durinya Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyoso, juga sering ngarang syair-syair seperti ini sampai sekarang ya. Ini seandainya ini diterjemah ke bahasa Indonesia itu supaya bisa mengakses memahaminya. Subhanallah ya. Ini terus Ardul Jawa terus nanti akan terjadi Jalalatul Sama, ada ini semua. Subhanallah, subhanallah. Semoga saja apa yang Pak Yai terima isyarat dari alam ini benar-benar nyata, tapi tetap harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan ya tetap Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Dan dengan pertolongan Allah kan, setelahnya Ki Imaduddin membuat tesis Ki Nur Ihya, ini Allah Ta'ala mulai pelan-pelan mengangkat ulama Nusantara. Oleh ulama Nusantara menjadi harum, menjadi agung, menjadi mulia. Pelan-pelan. Yang dulu kan cukup diinjak-injak Alawi doang. Ya sepuh yang kami temui itu, ya Allah subhanallah, mereka berterima kasih kepada jenengan semua lah. Ya, semua perjuangan ini bukan kami ya Imat atau saya Gus Abbas, Gus Jazuli, Roma Irama, enggak, semuanya. Ini fardu ain, ayo bareng-bareng. Bukan terus ini jasa yang enggak. Ini hanya panggilan jiwa. Mereka para yai sepuh yang ada di kampung-kampung itu, wah terima kasih, sudah tidak didatangi lagi. Saya sudah merdeka, tidak didoktrin kualat, didoktrin enggak diakui mati kanjeng Nabi Muhammad. Bala akan menimpamu seumur hidupmu sampai anak cucumu. Sudah enggak ada lagi berani seperti itu ya. Jadi mereka sudah terbebas dari belenggu-belenggu itu. Jadi ini nyata, tapi masih banyak juga yang di Kalimantan, di Sumatera, di sebagian Jawa, sebagian Sulawesi sana yang minta bantuan kita untuk terus jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya. Dan juga kayak saya tambah di dalam Sirru Silsilatil Alawiyah. Di situ ada itu mengatakan bahwa madda'a da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Madda'a mantasaba da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Tidaklah sekali orang ngaku ini adalah syarif dari Al-Uraidi, pasti akan iftadaha, kewoleh-woleh, akan kebongkar kebatilannya, kebohongan, pasti itu. Dan sisi Sirah Alawiyah di situ. Ini nyata ini. Nyata ini. Jadi kualat. Saya dulu itu juga ngamalkan Sirru Silsilah Alawiyah dulu. Sekarang thariqah saya macam-macam, dulu thariqah Syadziliyah juga. Jadi saya kuaji itu sampai setiap hari membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali minimal. Dan setiap maktubah itu 450 kali. Gitu. Jadi yang jenengan kutip tadi itu benar, memang ada di situ. Subhanallah. Amin. Jadi setelahnya Ki Imad yang mulia mengungkap Ki Nur Ihya dan lain-lain teman-teman, ini adalah Allah Ta'ala fataha babal izzah wa syaraf di ulama Nusantara. Semua orang Nusantara akan diangkat seperti itu. Ini menuju tadi Jalalatul Islam wa jamaluhu wa izzatuhu wa kathratul manni wa rusdi wal khas. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ada hikamun balighatun azimatun di belakang itu. Amin. Yang kita harapkan ke situ, ke sana. Jadi dari berbicara tadi bahwa umat Islam Indonesia itu a'zamul muslimina bala'an wa musibatan, akan terjadi juga asyai'ul azim min jalalatil Islam wa kamalihi wal khosbi wal manni, itu luar biasa. Amin. Di antaranya asbabnya itu dimulai di antaranya mu'allafahnya ulama-ulama Indonesia kita publikasikan. Termasuk mu'allafahnya Syekh Nawawi Banten. Kita silahkan yang mau mensyarahi disyarahi. Ulama karangannya Kiai Sajampes Siratul Talibin itu juga perlu dipublikan. Siapa yang mampu menhasyai, mampu mensyarahi, artinya sebagai kebangkitan ulama Nusantara lah ibarat. Di antaranya itu.
Dan saya sudah memulai daripada mu'allafahnya Syekh Nawawi, saya syarahi, saya hasyiai. Yang kitab apa ya ini? Ini sekarang sedang nulis Sayrul Atqiya'il Hathith. Sayrul Atqiya'il Hathith fi syarhi Qatrul Ghais. Qatrul Ghais. Oh, iya. Kitab Qatrul Ghais itu. Iya, syarahnya syarah beliau itu. Itu kalau dipahami secara cermat, itu Syekh Nawawi itu seperti mujaddid tauhid. Seperti mujaddid itu. Saya lihat dalam Syarhul Ghais, walaupun sedikit, itu subhanallah. Gitu. Syarah Tijan Daruri, Syarah Nurul Dolam. Itu semua kalau dicermati itu berlian semua itu. Berbobot semua itu. Sementara ini kayak dilupakan ya, sekarang atas kebangkitan ulama Nusantara, ya itu ya marilah bareng-bareng kita. Termasuk Sirajul Talibin Ki Ihsan Jampes. Ihsan Jampes kan syarif juga. Syarif itu. Saudara Ki Masuki Dirboyo syarif itu. Keturunan masuk Kesultanan Banten masih syarif. Subhanallah. Itu dia. Di luar biasa, Kyai Umar Sondaji ini sudah melalang buana sampai ke luar negeri sana. Jadi tahu seluk-beluk bagaimana orang berdakwah. Ya. Insya Allah lambat laun lah kesadaran ini akan terbangun ya. Dan kawan-kawan yang belum sadar akan bangun dari tidur panjangnya dan akan seperti yang Pak Yai sampaikan. Dulunya juga mukibin beliau ini, tetapi waktu yang menjawabnya ternyata dulu ya, sekarang tidak. Dan malam hari ini Pak Yai Umar Sondaji kami hadiahi buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi. Ini kami bisa salah karena kami manusia yang mahalul khoto wanisian ya, tapi tidak sengaja seandainya ada kesalahan. Dan kami sudah ikhtiyat berhati-hati untuk menulis dalam menulis buku ini bahwa tidak ada unsur kebohongan yang kami sengaja. Kalau apa yang kami tulis bersama Gus Aziz Jazuli ini salah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Terus ini ya, mungkin Pak Yai ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak harus semua disetujui. Oh ini karomah bener ini. Kenapa Yai menulis sebagai khurafah? Itulah ya, mungkin nanti suatu saat dibantah juga ya. Dibantah juga, biar suasananya itu hidup. Itu. Bukan kita ini anti kritik, tidak. Mak sebagian saja kami tuliskan di sini supaya tidak terlalu tebal bukunya. Kalau kita rangkum semua ya ada ribuan khurafat-khurafat itu. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada sedikit yang Pak Yai Umar Sondaji belum menyetujuinya, ya mohon kritisi juga itu loh Pak Yai. Jadi jangan tuh itu langsung taslim, ya tidak. Ada yang perlu Pak Yai sampaikan lagi? Nah, diantaranya Nahdlatul Ulama ini termasuk partai yang mulia. Sebenarnya yang mulianya itu ahli sunnah wal jamaahnya. Ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya. Nahdlatul Ulama itu juz'un min ajzaya. Di dalam Alfiyah itu NU itu dari dua bait. Apa? Wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hayatin ka jalsah. Fa'lah. Nahdoh. Artinya kan nahdoh yang hadun hudon. Nahdoh. Sak gerakan terus mandek. Jadi sak gerakan. Karena kami juga orang Nahdien. Terus di dalam kamubtaghi jahin wa malin manahad. Seperti orang yang mencari. Kamubtaghi jahin wa malin boleh, wa malan boleh. Malin dan malan. Iya. Kamubtaghi jahin wa malan. Lafaz malan di atas mudhaf jahin, karena lafaz jahin itu mudhaf ilaih tapi fi mahali nasbin menjadi maf'ul. Jadi kamu tahi jahin wa malin boleh, wa malan boleh. Aslinya jahian, kalau pakai lalnya kan menjadi maf'ul bih. Jadi seperti orang yang mencari wibawa dan harta. Manahado itu orang yang nuhud. Ya, ini Ibnu Malik sudah menyinggung kepada orang Nahdien. NU itu punya kemuliaan yang sangat besar apa? Ulama-ulama NU yang mulia-mulia itu, kami juga dari Nahdien,
itu punya kemuliaan mendidik santri menjadi kiai besar. Ya kan? Ini kalau dirupiahkan nggak ada rupiahnya, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dihargai. Nggak bisa dihargai. Jadi syarafun nahdiyin itu, para ulama itu mendidik santri menjadi kiai besar, menjadi tokoh bangsa. Syarafuhum hauna, menjadi tokoh-tokoh besar. Jadi apabila di situ ada harta, kita nggak kuat rebutan, karena kita faknya bukan di situ. Berbeda Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mampu memanage dan mampu mengemas harta. Kita ini sudah habis untuk mendidik santri menjadi ulama besar. Ini syaraf yang tidak ada harga, saking mahalnya. Jadi syarafun nadhin hahuna. Jangan pergi, ada tambang, hancur. Hancur. Kita wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Bersama analoginya gitu. Tidak, jangan meninggalkan mendidik santri yang menjadi arifillah al-wasillahi ta'ala, menjadi tokoh bangsa. Ini syarafun nahdin hahuna. Kalau sudah lari ke tambang, Masya Allah, fitan kathir. Itu tadi, kamu dahi jahilin wa malin manahat, tadi jadinya sudah disinggung oleh Ibnu Malik. Subhanallah. Peringatan untuk struktural untuk ulama, tujuannya apa gitu aja gitu. Subhanallah. Kalau Muhammadiyah menurut Yai Umar Sondaji ya wis pake, wis bidangi ngurusi ekonomi keumatan itu. Jadi ada pak masing-masing. Di ora pak sugih ya delala ya gak kuat nyanggo amanah ya. Akhirnya kocar kacir, kabutan, ambruk, jatuh. Tapi yang jatuh bukan NU-nya ya, tapi orang-orangnya, oknum-oknumnya gitu. Jadi kita jangan sampai berfaham bahwa NU itu rusak, enggak, NU-nya tetap. Ini 100 tahun akhir bulan ini Masehi ya, kedepannya akan lebih seperti yang Pak Yai Sondaji sampaikan tadi, lebih hebat dari sebelumnya NU ini kan gitu. Asalkan itu tadi pesan kami ya, jangan libatkan pengurus struktural mulai dari ranting sampai PBNU-nya, Suriah, Mustasarnya itu. Dari kalangan siapa ya? Dari kalangan yang sering dengan dengar sendiri yang sudah saya sampaikan berkali-kali itu. Subhanallah, subhanallah. Untuk kesimpulan dan atau closing statementnya Pak Yai Umar Sondaji sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, termasuk mungkin menasihati saya ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan pada tahap berikutnya. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya menggarisbawahi sedikit aja bahwa tesisnya Kiai Imad dan fatwa-fatwanya Kiai Nur Ihya tentang nasabah Alawi gitu memang itu karunia daripada Allah yang besar, yang membuka mata orang pribumi sehingga dengan tanpa disadari ulama antara ini Allah angkat pelan-pelan. Amin. Semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia daripada jajahan-jajahan auhamul kidbi. Sekarang mulai dan terus kita bagaimana diantaranya para muhibbin Pak Alawiyah semoga sadar, dan para Pak Alawinya ya mestinya suruh taubat. Taubatlah kembali kepada Allah Ta'ala, jangan dakwan nasabi syaraf, taubat. Sebenarnya syaraful Islam itu sudah cukup, syaraful ilmi juga. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan bukan syahri, bukan apa. Syaraful ilmi wa taqwa ya sudah mendunia gitu. Jadi jangan sangka syaraful ilmi itu harus binasabi syarif, jangan. Syaraful ilmi wa taqwa sudah luar biasa. Imam Abu Hanifah orang Persia itu. Jadi nggak usah ke situ-situ. Dan bagaimana para muhibbin juga jangan minan nakidin, nekat, jangan. Sekarang mulai kembali sesuai bergabung dengan ulama Nusantara, menjayakan kita Indonesia insya Allah. Dan kita senantiasa dalam kondisi ikhlas. Amin. Dan istiqomah alal haq. Amin. Ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ya, subhanallah. Nasihat atau wasiat yang luar biasa, penuh dengan berkat yang disampaikan oleh Romo Yai Umar Sondaji dari Jakarta langsung ke Surabaya ini, semoga dapat kita jadikan sebagai
pemicu dan pemacu semangat kita untuk terus bermanfaat untuk sesama, karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan panggilan ini bukan untuk fardu kifayah ya, tapi fardu ain, semuanya jenengan semua juga, minimal ku anfusakum wa ahlikum naro. Untuk kata penutupnya, insya Allah 3 hari lagi buku kita ini sudah ready. Sementara 400, mohon maaf ya, kalau pinjam 400 eksemplar, tapi masih 2 atau 3 hari lagi. Untuk kawan-kawan yang pesan beberapa hari yang lalu, ini ada berapa puluh sudah habis semua. Nanti insya Allah di sebelum pertengahan bulan ini ya, 2 atau 3 hari lagi sudah ready, bisa dipesan melalui kawan-kawan kami dan di channel ini juga nanti insya Allah untuk dijadikan sebagai bahan pegangan, kajian dan renungan, mungkin bisa untuk bahan untuk ceramah ya, kajian di mana-mana insya Allah. Demikian, terima kasih atas kesetiaan panjenengan mengikuti live streaming pada malam hari ini. Begitu juga matur suwun Yai atas kerawuhan panjenengan. Semoga langkah dari rumah menuju ke tempat kita ini, setiap jangkah, langkah, nafas panjenengan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan. Pahala silaturahmi jenengan diberkahi umurnya, rezekinya, termasuk kesehatannya juga, lebih lagi bermanfaat untuk sesama. Tetap suatu saat bisa, jangan bosan-bosan kalau ke Surabaya mampir ke gubuk kita ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.